Pemerintah terus berupaya keras mengentaskan kemiskinan ekstrim di berbagai wilayah, termasuk di Lampung Tengah. Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai target nasional, berbagai program dan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi telah dijalankan. Kamis 17 Oktober 2024, bertempat di ruang pertemuan BBC Hotel Bandar Jaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, Kabupaten Lampung Tengah meluncing strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross-cutting program atau SIKEP. Strategi pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu langkah utama Bapeda Lampung Tengah dalam mencapai target tersebut. Program ini diharapkan dapat membantu integrasi data dari berbagai lintas sektoral tersebut sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah mengembangkan strategi, integrasi, kolaborasi, penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross-cutting program. Launching SIKEP ini dihadiri PJ Bupati Lampung Tengah, Bobi Irawan, yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Andes Rusmadi, unsur Prokopimda Lampung Tengah, staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah terkait, Ketua Basnas Lampung Tengah, Pimpinan Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lampung Tengah, Ketua Apdesi Lampung Tengah, serta organisasi profesi di Lampung Tengah. Dalam laporannya, Kepala Bapeda Lampung Tengah Imam Fatkuroji menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun komitmen dan kolaborasi multi pihak dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Kemudian meningkatkan pemahaman multi pihak terkait dan pemantapan program SIKEP. Selain itu, mantan Kabag Protokol Kabupaten Lampung Tengah ini berharap inovasi dan percepatan yang dilakukan ini bisa memberikan dampak bagi pemerintah daerah khususnya Lampung Tengah dalam rangka mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Andes Rusmadi mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan tentunya bernilai penting dan strategis agar kita dapat membangun sinergi dan kolaborasi guna mengambil langkah nyata dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di Lampung Tengah. Mengingat ini merupakan wujud nyata kita bersama dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Rusmadi menjelaskan penanganan kemiskinan harus kita lakukan secara komprehensif. Artinya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan per kapitanya saja, namun perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dan memandang kemiskinan dari segi ekonomi, sosial, budaya, termasuk letak geografis, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pemirsa Dapika TV, launching program strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim bersama jurnalis Dapika TV Pinda Sela dengan juru kamera Rahmat dan Rizal Mantovani. Inilah laporan selengkapnya. Indonesia tanah airku, tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang
Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi resiko kita, lambung tenang kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Singsingkan lengan baju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terlihat, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi resiko kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan baju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbiak, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kiranya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, sejenak kita menundukkan kepala, menadahkan tangan, memohon kepada Sang Pencipta dalam untayan doa, dan doa akan diimami oleh Bapak I Dewa Gede Eka Saputra ST. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, marilah sejenak kita bersama-sama merendahkan hati seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas nikmat dan karunia-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berikhtiar dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah kami. Kami memohon pertolongan-Mu agar segala niat baik dan usaha yang dilakukan dalam acara ini mendapat ridho dan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, berikanlah kami kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menjalankan amanah ini, serta limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada seluruh pemimpin dan pihak yang terlibat, agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Jadikanlah upaya ini sebagai langkah mulia untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kami. Semoga komitmen yang kami tanda tangani hari ini menjadi sebuah perjanjian yang diberkahi, mengikat kami semua untuk bekerja dengan sepenuh hati
demi mengangkat harkat dan martabat mereka yang hidup dalam kekurangan. Ya Allah, limpahkanlah rezeki dan kebaikan kepada daerah kami. Berikanlah kelapangan kepada mereka yang dalam kesulitan, dan satukanlah hati kami dalam kebersamaan serta kerjasama untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dari kehidupan masyarakat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah kepada Bapak Imam Fathul Roji SSTP FIP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun tabi ngalimburoh. Yang saya hormati Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Bapak Katiman PSD yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Bupati Lampung Tengah yang dalam hal diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Rusmadi MM. Yang saya hormati Widya Iswara, Ahli Utama Balai Besar Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Insinyur Susanto MM QIA. Selamat datang di Lampung Tengah, Bapak. Yang saya hormati pimpinan Forkopimda atau yang mewakili Ketua Basnas Lampung Tengah. Yang saya hormati staf ahli Bupati Lampung Tengah, para kepala perangkat daerah, kepala bagian. Yang saya hormati pimpinan perbankan, pimpinan dunia usaha, camat, ketua Abdesi Lampung Tengah, Bapak dan Ibu pimpinan organisasi profesi, dan seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini, baik yang hadir secara langsung di Hotel BBC maupun yang hadir secara virtual. Pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa hadir bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan prolog oleh pembawa acara bahwa kegiatan hari ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi berdampak, yaitu penanganan kemiskinan, salah satunya penanganan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya pemerintah pusat telah menetapkan Inpres 4 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan izin Pak Asisten melalui keputusan Menko PMK nomor 25 tahun 2022 memang ditetapkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu sasaran penanganan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kondisi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat yang disampaikan oleh Menko PMK saat ini berada pada angka 0,97. Sedangkan kemiskinan sendiri Lampung Tengah ini sudah berada pada 10,37. 0,97 ini kurang lebih sekitar 12.000 jiwa. Oleh karena itu, beberapa saat yang lalu telah dilaksanakan evaluasi oleh BPKP perwakilan Provinsi Lampung terhadap efektivitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa hasil evaluasi. Yang pertama yaitu desain belum menyasar kepada kelompok masyarakat miskin ekstrim.
Yang kedua, ketidakselarasan antar instansi. Kemudian yang ketiga, ketiadaan kolaborasi lintas sektor atau lembaga non-pemerintah. Kemudian keempat, alokasi anggaran yang didominasi oleh belanja yang tidak spesifik mensasar kelompok masyarakat miskin. Yang kelima, berkaitan dengan tata kelola. Oleh karena itu, Bapak Asisten, Bapak Ibu sekalian, kita menggagas sebuah gerakan strategi bersama, integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross-cutting program atau yang akronimnya kita singkat dengan SIKEP. Ini sebuah program lintas sektor yang diharapkan dapat mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Dari aspek kebijakan dan manajemen, Bapak Asisten telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 yang menjadi pedoman percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian juga kebijakan ini telah dilengkapi dengan SOP, kemudian petunjuk teknis sampai dengan instrumen pemantauan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian dari aspek anggaran, Bapeda telah melaksanakan tagging program anggaran untuk kemiskinan ekstrim. Di tahun 2024 ini ada kurang lebih 352 miliar. Kemudian di tahun 2025 388 miliar. Kemudian kebijakan anggaran ini terurai ke dalam 3 besar, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan penurunan jumlah daerah kantong kemiskinan. Ini tersebar di 14 perangkat daerah, kemudian ada dalam 34 program, kemudian ada di dalam 50 kegiatan. Selanjutnya, yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan program ini adalah satu data, yaitu data P3KE. Data P3KE ini menjadi rujukan dari semua program, baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal. Dalam waktu yang sangat efektif, Bapak Ibu sekalian, kita telah melakukan pemadanan data P3KE dengan data DTKS. Ini adalah hasil dari tindak lanjut beberapa kali pertemuan, sehingga kita dapatkan data, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 14.608. Inilah data miskin ekstrim atau di dalam istilahnya desil 1 di dalam P3KE yang tidak masuk ke dalam DTKS. Jumlah anggota rumah tangga kurang lebih 47.000 nih Pak Asisten. Ini tersebar di 28 kecamatan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang akan kita lakukan intervensi. Data 47.290 anggota rumah tangga atau 14.000 kepala keluarga. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, melalui pertemuan ini kita bisa melakukan intervensi lintas sektor, lintas perangkat daerah, Basnas, perbankan, dunia usaha. Berdasarkan Impres nomor 4 2022, pemerintah daerah wajib melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, kemudian menetapkan data sasaran, kemudian mengalokasikan anggaran, termasuk juga melaporkan kepada gubernur berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan program inovasi yang merupakan inovasi dari rekan-rekan pejabat tinggi Pratama di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu salah satunya yang pertama hari ini strategi integrasi kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross-cutting program. Kemudian yang kedua, strategi layanan sosial terintegrasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian strategi melestarikan bahasa Lampung sebagai warisan
tak benda di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Tengah oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat, strategi pengelolaan air irigasi dan peningkatan produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah oleh Dinas Sumber Daya Air. Kemudian yang kelima, strategi percepatan Sekretaris DPRD dalam mencapai target peraturan daerah oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan inovasi dan percepatan yang dilakukan ini bisa memberikan dampak bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, khususnya dalam rangka mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen seluruh stakeholder, pimpinan perbankan, dunia usaha, ketua Basnas, ketua organisasi profesi, Bapak Ibu perangkat daerah. Kegiatan hari ini akan kita lakukan evaluasi secara berkala agar kiranya nanti dapat efektif dan berdampak. Terima kasih juga atas dukungan dari Pak Susanto dan Pak Asisten dalam mensukseskan program pada hari ini. Saya kira itu yang dapat kami laporkan dan kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Lampung Tengah yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Bapak Dr. Anies Rusmadi MM, disilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan permohonan maaf daripada PJS Bupati Lampung Tengah Pak Bobi Irawan yang seyogyanya beliau hadir bersama-sama kita di sini, namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mendelegasikan kepada kami untuk membacakan sambutan tertulis pada kegiatan ini. Izin saya sampaikan sambutan terus daripada PJS Bupati Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun tabi kalipuro. Yang terhormat Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Bapak Katiman BSI yang hadir secara virtual, yang saya hormati Widya Suara. Ini sebenarnya saya nggak asing lagi dengan beliau, karena 2018 saya bergabung bersama-sama dengan beliau dalam rangka percepatan penanggulangan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Insinyur Susanto, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Lampung Tengah yang wakil, ada Dandim, Polres, dan ada dari Kejari Lampung Tengah, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan, kemudian yang saya hormati Ketua Basnas, Ketua Perbankan, Kandet Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah, para perangkat daerah se-Kabupaten Lampung Tengah, para camat dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia kita dapat hadir pada acara pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung atas diadakannya acara launching strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross cutting program sikap dan penandatanganan komitmen bersama penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Kita ketahui bersama acara yang kita selenggarakan ini tentunya bernilai penting
dan strategis agar kita dapat membangun sinergi dan kolaborasi guna mengambil langkah nyata dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Acara ini juga merupakan wujud nyata bersama dalam mengimplementasikan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan kemiskinan ekstrim. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kita masing-masing untuk melakukan percepatan menghapuskan kemiskinan ekstrim dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program serta kolaborasi multisektor. Saya juga berharap semua pihak dapat bergerak cepat dan tepat sasaran karena penanggulangan kemiskinan ini merupakan kewajiban kita bersama. Penanganan kemiskinan harus kita lakukan secara komprehensif, artinya kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan per kapita, namun perlu juga ada peningkatan menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya termasuk letak geografis. Sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk itu, agar langkah penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini menjadi lebih terarah, tersusun, dan tepat sasaran, maka perlu adanya koordinasi secara berkelanjutan untuk penanggulangan kemiskinan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross cutting program sikap di Kabupaten Lampung Tengah secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Penano bahasa sikan pun banyak mandiwat bahasa sikan kurang nunjung di mati kepo. Maha kalimpuro pun. Ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Lampung Tengah ditandatangani oleh Bobi Irawan SEMSI. Bapak Ibu sekalian, sudah saya sampaikan sambutan tertulis Pak Bupati. Saya menambahkan berkenaan dengan launching dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Tengah. Ini sebenarnya perlu komitmen kita bersama. Saya sampaikan peningkatan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah ini membaik di angka 4,7%, walaupun secara nasional kita di bawah nasional karena nasional itu 5%. Kemudian angka kemiskinan disampaikan tadi kita menurun dari 10,65 sekarang 10,37. Tetapi ini juga saya sampaikan kita juga masih di bawah rata-rata nasional karena rata-rata nasional itu di angka 9%. IPM kita meningkat sekarang di angka 73,39. Angka pengangguran kita juga turun. Ini di angka 3,25%. Ini sebenarnya luar biasa baiknya Kabupaten Lampung Tengah. Namun di angka kemiskinan tadi itu 10,37 itu dengan jumlah penduduk yang 1,5 ini masih lumayan besar. Irisan-irisan daripada kemiskinan ini berdampak kepada sektor pendidikan, kemudian akhirnya juga stunting kita juga masih tinggi. Stunting kita itu 16,7. Sekarang masih diadakan survei dari SSGI berkenaan dengan gizi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Urusan ini memang kita undang daripada Departemen Agama ini juga mengawal dalam upaya pembentukan sumber daya manusia yang diawali dengan calon pengantin sampai dengan melayani
melahirkan bayi umur sekarang 8 anak dalam upaya mengawal daripada sumber daya manusia. Jadi persoalan ini dua, yaitu mencegah daripada kemiskinan, kemudian kita menurunkan angka kemiskinan. Jadi kalau kita hanya sekedar menurunkan ekstrim ini sampai dengan 0, tumbuh lagi sumber daya manusia yang memang miskin, artinya akan sia-sia. Jadi saya pikir dua persoalan ini harus berbarengan dalam upaya. Nah kemudian kalau kita bicara tadi itu sektor pertanian, ini Pak Santo ngawal Lampung Tengah itu terbaik di nomor 2 nasional pada tahun 2018 ya Pak ya. 2018 kita terbaik secara nasional dikawal oleh Pak Santo. Sekarang ini tetap 70, kalau KP2B nya itu 76.000. Lampung Tengah masih 76.000, dan kemarin kita dioplah ada 8.000 dalam upaya peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang dikawal oleh TNI. Alhamdulillah juga sudah selesai. Jadi ini upaya-upaya dalam rangka penurunan daripada angka kemiskinan. Saya sampaikan juga tadi dengan Pak Santo, ubi kayu kita ini 3 juta ton per tahun Pak, 2024 ini. Nah ini juga perlu pertumbuhan perlu inovasi dalam upaya bagaimana menanggulangi atau memanfaatkan daripada ubi kayu yang 3 juta ton ini. Karena kalau kita bicara sektor apa yang unggulan di Kabupaten Lampung, tidak ada, hanya satu, hanya ubi kayu. Dengan terbukti sekarang ini 3 juta ton. Dan memang kita juga bagaimana caranya tanaman padi ini jangan kalah dengan ubi kayu. Karena sekarang kita ketahui kalau ubi kayu semakin banyak, 3 juta ton artinya sudah merambah kepada lahan sawah. Jadi saya pesankan kembali, ini ada BPJS Kesehatan juga Pak Rian ya. Jadi dalam upaya ini BPJS Kesehatan juga mendukung dalam upaya menanggulangi daripada kemiskinan ekstrim ini. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, idealnya 2024 tidak semua. Nah, tapi mudah-mudahan juga Lampung Tengah tidak terlambat dalam upaya penanggulangan daripada kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bila saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Rusmadi MM atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, launchingnya program Sigap Lampung Tengah akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama. Yang pertama, inovasi sigap, strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui cross-cutting program. Mohon berkenan untuk Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Imam Fathuroji, SSDP MIP, maju ke depan. Selanjutnya, inovasi Silastri, strategi layanan sosial terintegrasi. Mohon berkenan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ari Nugraha Mukti, SSDP MM, untuk maju ke depan. Dan yang ketiga, inovasi strategi melestarikan bahasa Lampung sebagai warisan tak benda di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Tengah. Mohon berkenan maju ke depan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Nur Rahman, SEMSI. Keempat, inovasi strategi pengelola air irigasi untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah. Mohon berkenan maju ke depan Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sulaiman STMM. Selanjutnya, inovasi strategi percepatan sekretaris DPRD dalam mencapai target peraturan daerah. Mohon berkenan maju ke depan kepada Sekwan DPRD Lampung Tengah, Bapak Dr. Andes Ihsan MSI. Disilahkan.
Selanjutnya mohon berkenan kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Agus Rusmadi MM serta Widya Suara Ahli Utama Balai Besar Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Bapak Insinyur Susanto MMKAI untuk dapat menyaksikan penandatanganan komitmen bersama sebagai tanda launchingnya program Sigap Kabupaten Lampung Tengah. Dimohon untuk maju ke depan Bapak. Kita saksikan bersama proses penandatanganan komitmen bersama sebagai tanda launchingnya program Sigap Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya penyematan tanda pengenalan tim reaksi cepat respon kasus dinas sosial perwakilan pengambil tempat. Oh iya, silakan Bapak Kajari. Kadis sosial Pak sebenarnya Pak. Pak Kadis sosial yang punya hajat, Pak Kadis. Biar agak keras sedikit karena ini dari hutan kodum. Oh iya. Oh. Ini Pak, terakhir Pak. Gas cepat. Harus cepat Bukan ini Pak. gas cepat ini. Selamat sis. Selamat bertugas. Siapa? Sekilas. Semangat. Ya, cukup. Baik, itulah tadi proses penyematan tanda pengenal tim reaksi cepat respon kasus dinas sosial. Foto bersama ya. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama arahan dari Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang akan disampaikan secara virtual kepada Bapak Katiman PSD. Disilakan. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Semoga suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu sekalian. Tadi di beberapa peserta nampaknya ada yang terputus suaranya. Baik yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Lampung Tengah ya Pak Imam Fatkuroji, kemudian Pak Asisten Perekonomian, juga Ketua Basnas ya, dan Bapak sekalian tadi yang menandatangani
komitmen bersama dari para dinas sosial Kabupaten Lampung Tengah, para dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas budaya air dan juga Pak Sekmen DPRD Lampung Tengah ya, semuanya Bapak sekalian, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat Bapak sekalian dan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti sudah melaksanakan beberapa penandatanganan komitmen dan juga inovasi tadi. Dan saya yakin dengan komitmen yang tinggi nanti semuanya bisa berjalan, bisa diuntaskan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tadi ya. Karena kita harus sadari bahwa kalau terkait dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini adalah outcome. Jadi karena outcome maka dipengaruhi oleh banyak faktor yang tentu itu sangat banyak variabel dan indikatornya, termasuk tadi ya terkait dengan penyediaan sumber daya air, kemudian juga terkait dengan hubungan dan sebagainya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang di-launching hari ini strategi integrasi dan kolaborasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui berbagai program ya, atau disingkat SIKEP. Ini bahasa Lampung atau bukan ini Pak Wabda ya, SIKEP gitu ya. Mungkin ada artinya sendiri ya, menarik sekali. Nah, ini adalah upaya-upaya yang saya kira sangat sesuai dengan yang sekarang juga sedang diupayakan oleh pemerintah pusat, dan kami juga mengharapkan juga dilaksanakan pemerintah provinsi. Itulah kami namanya konvergensi program, gitu ya, konvergensi, dan nanti itu bisa dilaksanakan ada tambahannya dengan komplementaritas komplemen. Ini satu hal. Tentang yang lainnya termasuk pemerintah provinsi. Nah, Bapak sekalian, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan terkait dengan acara launching hari ini, yang semoga ini menjadi semacam komunitas untuk target yang sudah ditetapkan melalui impres maupun yang sekarang sudah ditetapkan untuk jangka panjang 2045 dengan LPCPN dan dengan LPCMN ya. Dari slide-nya nanti kami secara cepat Bapak Ibu untuk melibas kembali terkait dengan tugas kita sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jadi tadi saya sampaikan Pak Bapeda terkait dengan regulasi. Jadi tahun ini masih menjadi yang terakhir kita untuk melaksanakan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Jadi ini semacam upaya begitu ya, Pak Presiden minta supaya target SDGs kita untuk mengurangi kemiskinan ekstrim itu dimenolkan tahun 2024. Meskipun target negara-negara di dunia ini baru 2030. Nah, artinya ini berkonsekuensi bahwa kita semuanya harus melakukan percepatan, membuat inovasi-inovasi, terobosan-terobosan supaya ini bisa terjadi. Nah, tadi sikap yang sudah di launching saya kira menjadi salah satu inovasi untuk melakukan percepatan ini. Nah, di dalam impres itu ada 3 strategi ya, yang semuanya Bapak pasti sudah ingat ini ya, karena ini menjadi semacam mantra kita gitu ya, untuk mengurangi beban, meningkatkan pendapatan, dan juga mengurangi angka kemiskinan. Dan ini semuanya dilakukan melalui konvergensi, kolaborasi, dan sebagainya ya, termasuk komplementaritas program. Ya, lanjut selanjutnya. Nah, ini ada 2 hal yang karena ada di kelas 4, kemudian kita membedakan menjadi 2 ya Bapak sekalian. Yang pusat kemiskinan ini yang sifatnya kemiskinan reguler, yang selama ini sejak sebelum impres juga sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan ekstrim. Yang keduanya ini dibedakan dengan nilai rupiah yang menjadi garis yang ini mencatat atau
menunjukkan pengeluaran, ya, bukan pendapatan ya, ini adalah pengeluaran. Yang adalah tingkat pengeluaran masyarakat miskin yang dirupiahkan. Di garisnya berbeda. Kalau garis kemiskinan itu pengeluarannya adalah 582.000 per kapita per bulan. Ini untuk rata-rata nasional. Nah, kalau untuk Kabupaten Lampung Tengah nanti ada berita itu mungkin lebih rendah atau lebih tinggi. Kemudian garis kemiskinan ekstrim ini kita masih menggunakan garis yang 1,9 US dollar PPP. Jadi ini konversi dari beli, jadi bukan kurs ya. Kalau dikurskan langsung 14.000 ini akan menjadi 30.000 gitu ya. Tapi bukan itu. Ini adalah konversi dari daya beli yang dirupiahkan, sehingga nilainya kalau dirupiahkan adalah 351.957 rupiah per orang per bulan. Jadi seharinya sekitar 11.000 rata-rata nasional. Nah ini kalau misalnya satu keluarga ini bisa dikalikan 4 gitu ya, 1,4 untuk miskin ekstrim dengan 4 anggota keluarga. Nah ini tapi yang kita harus pahami perbedaan antara miskin dan miskin ekstrim. Nah ada tambahan nih, miskin ekstrim ini adalah tambahannya di samping pengeluarannya yang sudah sangat rendah, kemudian infrastruktur dasarnya yang meliputi rumah, kemudian kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebagainya ini juga rendah atau tidak layak gitu ya. Jadi ini makanya kemudian dinamakan ekstrim. Dan kalau kita lihat garisnya untuk sekalian, kalau dilihat di data BKKS sebetulnya miskin ekstrim ini letaknya di desil 1 ya, presentile 1 dan 2. Jadi di dalam desil 1 bagi 10 lagi. Nah, yang presentile terbawah 1 dan 2 itulah penduduk ekstrim, penduduk miskin ekstrim itu berada gitu ya. Jadi desil 1 tidak semuanya ekstrim, tetapi adalah miskin. Nah, di dalam yang desil 1 itu ada masyarakat yang miskinnya miskin ekstrim yang di persentile yang bawah. Jadi lanjut aja. Ini garis kita, jadi ini adalah raport kita bersama Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini juga Lampung Tengah juga menyumbang untuk kontribusi terhadap angka-angka penurunan di level nasional gitu ya. Dan angka kita sekarang sudah 0,83 berdasarkan dari Susunan Survei Sosial Ekonomi Nasional bulan Maret 2024. Jadi ini yang Susunan September sudah dilakukan oleh Bappenas, oleh BPS, sudah dilakukan cleansing dan perhitungan. Jadi nanti akan dikeluarkan angka nasional. Jadi kalau yang keluarnya bulan keluarnya kira-kira Januari atau Desember tahun ini ya, Desember tahun ini atau Januari tahun depan ini adalah hasil perhitungan dari Susanas bulan Maret, bulan September, dan itu pun nanti yang dikeluarkan hanya angka nasional, jadi tidak sampai kabupaten kota. Yang dari angka hitungan ini Bapak Ibu sekalian, ini masih ada sekitar 3 provinsi yang masih di atas 5%, ini terutama di wilayah timur. Tapi juga masih banyak yang angka miskin ekstrim masih 1-5%, ini sekitar 10 provinsi. Dan alhamdulillah ini dengan tren penurun yang semakin signifikan, ini 25 provinsi ini sudah di bawah 1%. Nah ini nanti kami sampaikan beberapa strategi yang mungkin dan fokus kebijakan yang mungkin bisa dilakukan untuk wilayah-wilayah yang sudah di bawah 1%. Lanjut aja. Nah ini kalau kita mencoba melihat persentase dan absolut dari jumlah penduduk miskinnya, memang masih ada di Jawa karena ini jumlah penduduknya secara absolut sangat tinggi. Seperti misalnya di Jawa Barat ini penduduknya lebih dari 50 juta, itu baru satu provinsi ya. Jadi meskipun persentasenya rendah, tetapi karena jumlah penduduk miskinnya, jumlah penduduk secara total tinggi, maka absolut penduduk miskin dan miskin juga tinggi. Nah ini kebetulan kita masih ada 3 yang bulatan besar, kemudian di NTT, kemudian di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan ini masih lumayan tinggi, gitu ya, secara absolut jumlahnya, meskipun persentasenya mungkin sudah rendah. Lanjut.
berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang tadi juga ini mirip-mirip dengan yang sudah tadi ditandatangani Bapak Ibu. Jadi yang tandatangani tadi, sikap yang di launching hari ini sebenarnya adalah representasi untuk strategi yang ada di dalam slide ini. Jadi intinya adalah kami di pemerintah pusat itu juga melakukan konvergensi program. Jadi menata Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya nanti APBN yang APBD dengan APBDes dan non pemerintah itu semuanya bisa bersama, gitu ya. Dan di APBN ini ada 28 kementerian dan lembaga, itu kemudian di provinsi sekarang ada 48, kabupaten kota ada 514. Nah ini semuanya bisa sinkron. Di level nasional kita berharap misalnya 3L ini kita bagi 3, dan ini nanti juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dan kota termasuk Lampung Tengah ya. Pemilahan program ini tadi yang sudah terangkan dan komitmen tadi ini supaya ada konvergensi di dalam strategi itu sendiri. Jadi yang kurang bukan banyak programnya, pendapatan juga banyak programnya, kantong juga banyak programnya. Nah di dalam strategi sendiri harus ada konvergensi atau kalau istilahnya tadi adalah sinergi, kolaborasi dan sebagainya. Tapi sambil itu juga antara strategi ini, antara yang kurang beban, peningkatan pendapatan dan kantong ini harus juga sinkron satu sama lain. Jadi tidak saling overlap atau bahkan kontradiktif satu sama lain. Nah, kira-kira lebih kebijakannya seperti itu. Lanjut. Oke, ini evaluasi kami Bapak Ibu sekalian untuk yang Pemda. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Badan, ini tugas dari provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang khusus poin kedua ini yang kabupaten kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil riset yang dibuktikan dengan berita dalam musyawarah desa berkurang. Nah, ini menjadi penting nanti di dalam melaksanakan sikap tadi itu adalah bagaimana ada data yang bisa menjadi acuan bersama. Dan tadi kami simak juga ada Basnas ya. Basnas di nasional, Bapak Ibu sekalian juga sedang berkoordinasi dengan kami untuk MOU pemanfaatan data 3KE. Jadi nanti data-data itu juga akan diolah oleh Basnas dan kemudian bisa menjadi acuan untuk seluruh Basnas di daerah gitu ya, di wilayah-wilayah, sehingga nanti datanya bisa disinkronkan dengan data-data Bapak Ibu di kabupaten kota dan juga di provinsi gitu ya. Nah, lanjut aja. Ini hasil evaluasi kami Bapak Ibu. Jadi dari laporan-laporan Bapak Ibu yang 3 bulan setiap bulan gitu ya. Nah ini kita lihat kira-kira apa program favoritnya itu yang untuk menurunkan beban pengeluaran. Ini tidak berdaerah ya. Nah kita lihat bahwa intervensi terbanyak pada strategi penurunan pengeluaran ini adalah tidak hanya menyediakan layanan dasar, namun juga fondasi untuk mendukung individu dan keluarga yang rentan melalui penjagaan kesehatan. Nah ini penting Bapak sekalian sebagai fondasinya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan juga tadi Pak Asisten juga bahwa untuk alokasi kemiskinan sudah lebih banyak. Nah artinya bahwa intervensi sudah bisa dilakukan tepat untuk kantor satu paket gitu ya, semuanya infrastruktur, kemudian bantuan sosial, dan juga untuk program-program pemberdayaan. Lanjut. Ini untuk program meningkatkan pendapatan. Jadi ini kami berharap juga, kebetulan kami cek data Lampung Tengah sudah di bawah 1% ya, sudah di bawah rata-rata nasional untuk kemiskinan ekstrim tahun 2024 ya. Nah ini kami harapkan ini menjadi dasar untuk nanti lebih memfokuskan diri pada upaya-upaya yang sifatnya peningkatan pendapatan, jadi pemberdayaan masyarakat, kemudian pelatihan, bantuan modal dan sebagainya. Jadi arahnya sudah ke sana karena memang target kita untuk 2024 ketika sudah mendekati 0% itu sudah bagus gitu ya. Hasil simulasi kami Bapak Ibu ini mungkin
tidak akan bisa 0,0% bulat, karena di data kami ternyata masih ada banyak yang penyandang disabilitas yang permanen, juga untuk lansia. Nah, ini ada lansia tunggal yang jenis 1 maupun keluarga miskin ekstrim yang lansia yang kira-kira sudah tidak bisa diberdayakan. Nah, untuk itu yang dilakukan adalah tetap memberikan alokasi yang cukup untuk program-program yang sifatnya berguna sosial. Jadi masih tetap itu anggarannya kira-kira kalau secara nasional sekitar 0,3, 0,4. Jadi target kami nanti di 2024 ini kalau sudah bisa mendekati 0,3% itu sudah berhasil. Jadi tidak bisa 0,0 karena memang masih ada kelompok rentan yang wajib negara hadir ya berikan santunan. Begitu juga nanti di Lampung Tengah mohon diberikan atensi kepada kelompok rentan yang memang juga tidak bisa nanti diberdayakan. Jadi tentunya adalah bantuan dan santunan sosial. Lanjut. Ini untuk yang menggunakan kantong kemiskinan, jadi ini juga satu paket ya, sudah masuk dan alhamdulillah ini rata-rata kabupaten kota sudah melebihi realisasi ya. Realisasinya sudah mulai dari alokasi yang akan ditagih yang dimasukkan dalam SPP Kemendagri. Lanjut. Oke, ini kami jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian supaya nanti lebih jelas lagi seperti disampaikan Pak Kepala Badan. Jadi memang dalam impres Kemenko PMK ditugaskan secara khusus ada 7 poin gitu ya. Nah, poin kedua adalah bagaimana kita menetapkan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan beberapa poin untuk menjadi tambahan informasi untuk bisa didiskusikan. Dan saya yakin dengan inovasi-inovasi yang tadi disampaikan dan juga ditandatangani itu menjadi komitmen yang nanti akan lebih mempercepat upaya-upaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian kami akhiri, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ada kegiatan launching berkaitan dengan upaya sinergi dan kolaboratif dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim lintas sektor. Kemudian kita lanjutkan juga dengan diskusi berkaitan dengan menciptakan ketahanan pangan dalam rangka menunjang penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Terkait kontribusi dari Bapeda sendiri Pak untuk konten kemiskinan. Ya, Bapeda salah satu bagian dari tim penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kita mengkolaborasikan seluruh lintas sektor, jadi ada pimpinan perbankan, kemudian dunia usaha, Basnas, organisasi profesi seperti IBI, IDI, dan sebagainya. Kemudian juga ada asosiasi pemerintah desa. Nah, ini bagaimana kita bersama-sama melakukan penanganan secara kolaboratif terhadap kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, berbasis satu data, sehingga ini akan memberikan dampak yang lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Harapannya Pak? Harapannya ke depan tentu Lampung Tengah ini tanpa kemiskinan, karena itu harapan kita semua ya. Jadi itu salah satu tujuan utama yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Jadi dunia tanpa kemiskinan itu tujuan yang pertama. Lampung Tengah hari ini kurang lebih ada 10,37 warga miskin kita, kemudian ada 0,71 kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang coba kita entaskan sehingga 2024 ini bisa mendekati 0%, ya, mendekati 0% kemiskinan ekstrim kita. Itu harapan terbesar kita, dan itu perlu upaya yang kolaboratif, tidak hanya pemerintah daerah saja.